Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 dari bisnis internasional, bagian kekuatan kebudayaan. Anggota kelompok 5 adalah saya sendiri, Khairil Anafatur Rahim. Kemudian ada Rida Aulia Noviarisanti, kemudian Marta Istifarini, kemudian Dava Aliandra, dan yang terakhir Yusril Iqzam Firdana akan menjelaskan tentang kekuatan kebudayaan mulai dari definisi, karakteristik, dan pengaruh-pengaruh lainnya. Ya, untuk pertama saya sendiri akan menjelaskan tentang definisi budaya. Apa itu budaya? Dalam KBBI, budaya itu berarti pikiran, akal budi, adat istiadat. Sedangkan secara rinci, bila dideskripsikan, maka budaya merupakan suatu gagasan hasil manusia yang menjadi nilai dan asumsi suatu kegiatan yang bertujuan dan dilakukan bersama-sama dan secara sadar diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang benar, atau mengidentifikasikan diri mereka baik secara sengaja maupun tidak, sehingga sesuatu tersebut sulit untuk dirubah. Bila disimpulkan itu, budaya bisa tidak hanya merupakan adat istiadat atau aturan yang ada di dalam suatu golongan, tetapi sesuatu yang sulit dirubah, yang sudah menjadi kebiasaan, itu juga bisa menjadi disebut budaya. Lalu contoh budaya itu sangat banyak. Misalnya agama. Agama itu suatu kegiatan yang ada tujuannya. Kalau misalnya Islam kan tujuannya untuk mencari ridho Allah, terus bermanfaat bagi manusia lain, dan banyak kan ya tujuannya. Terus ada juga seperti misalnya ada di suatu daerah, atau budaya di suatu daerah, kebiasaan di suatu daerah. Misalnya Indonesia adalah memakan nasi, atau mindset orang-orang yang kalau tidak makan nasi itu tidak bisa kenyang. Jadi itu adalah contoh budaya. Jadi entah itu agama atau adat istiadat atau kebiasaan di suatu negara yang sulit dirubah. Ya, contohnya kayak KFC yang memberikan nasi di dalam menunya di negara Indonesia, karena di Indonesia memang kebiasaannya, budayanya adalah memakan entah itu makan apa saja, tapi yang berbentuk lauk yang bisa digandeng dengan nasi, maka mereka akan berpikiran kalau tidak pakai nasi akan masih merasa lapar, seperti itu. Jadi budaya itu seperti itu. Kemudian ada materi karakteristik kebudayaan yang akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik kebudayaan. Beberapa karakteristik kebudayaan perlu diperhatikan karena mempunyai relevansi dengan bisnis internasional. Yang pertama yaitu kebudayaan mencerminkan perilaku yang dipelajari, yang ditularkan dari satu anggota masyarakat ke anggota masyarakat yang lainnya. Beberapa unsur budaya ini ditularkan antar generasi atau intragenerasi. Yang kedua yaitu unsur-unsur budaya ini saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, karena merupakan perilaku yang dipelajari, kebudayaan ini sanggup menyesuaikan diri. Artinya, kebudayaan berubah sesuai dengan kekuatan-kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Yang keempat yaitu kebudayaan dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tersebut dan tentu saja menentukan keanggotaan masyarakat itu atau tidak dapat dimiliki sendiri. Kita akan lanjut dalam membahas elemen-elemen kebudayaan. Setelah kita mengenal apa itu kebudayaan, ternyata kebudayaan mempunyai keterkaitan dengan sebuah ilmu bisnis, di mana hal tersebut merupakan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari. Seperti contoh kecil, kita bangun pagi setiap harinya dan berangkat ke kantor untuk bekerja. Untuk lebih lanjut, kita akan masuk pada elemen-elemen yang ada di dalam kebudayaan. Berikut merupakan 7 elemen kebudayaan. Teman-teman, elemen kebudayaan ini ada 7.
yaitu nomor 1, sistem peralatan perlengkapan hidup atau teknologi. Manusia punya ide untuk membuat hidupnya lebih mudah, salah satunya dengan menggunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi, manusia dapat mengerjakan pekerjaannya dengan efisien dan efektif. Yang kedua, sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Suatu kelompok masyarakat mempunyai mata pencahariannya masing-masing, sehingga dapat saling berkaitan satu sama lain dalam roda ekonomi. Pada saat ini, pekerjaan sebagai karyawan kantor menjadi sumber penghasilan utama dalam mencari nafkah. Kemudian lanjut nomor 3, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Unsur ini mungkin tidak asing lagi karena di dalam masyarakat ada namanya suatu kelompok tertentu dan kelompok itu membentuk sebuah organisasi. Sebuah organisasi sosial masyarakat memiliki sistem di mana memiliki ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota di bawahnya. Hal tersebut juga hampir sama dengan sistem organisasi di perusahaan. Akan tetapi, dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki sistem organisasi yang lebih kompleks. Lanjut nomor 4, yaitu bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi antara manusia dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap negara memiliki bahasa nasionalnya sendiri. Dalam bekerja sama dengan negara lain atau melakukan kolaborasi dengan negara lain, maka harus menggunakan bahasa asing atau bahasa internasional agar dapat terjalin komunikasi yang baik antara satu sama lain. Kemudian lanjut ke nomor 5, yaitu kesenian. Kesenian merupakan budaya yang cukup unik, di mana mengandung unsur estetik dan fungsional. Dalam sebuah hubungan berbisnis, tentunya satu dengan satu yang lain memiliki kesenian dalam bernegosiasi yang berbeda. Yang nomor 6, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi. Karena sistem pengetahuan bersifat abstrak, berwujud di dalam ide manusia. Sistem pengetahuan itu sangat luas batasnya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir, yaitu sistem religi. Koncaraningrat menyatakan bahwa asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan supranatural tersebut. Akan menjelaskan tentang aspek budaya dalam proses manajemen. Aspek ini ada beberapa, di antaranya ada struktur sosial, di mana masyarakat dikelompokkan berdasarkan kelahiran, pekerjaan, tingkat pendidikan, atau ciri lainnya. Di dalam pekerjaan, di dalam manajemen juga para karyawan dikelompokkan berdasarkan dari pekerjaan-pekerjaannya. Ada juga bahasa. Bahasa ini digolongkan menjadi dua, bahasa verbal dan non-verbal. Di dalam manajemen juga harus ada komunikasi yang baik antar anggota atau antar karyawan dengan atasan agar proses manajemen dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Ada juga agama. Agama di Indonesia ini cukup penting bagi masyarakat. Di dalam manajemen itu seperti ada budaya organisasi yang bisa mewajibkan karyawannya untuk sholat zuhur, ya seperti itu merupakan aspek budayanya dalam manajemen. Ada juga nilai dan sikap. Yang terakhir, nilai dan sikap. Nilai dan sikap adalah standar yang diterima oleh anggota, sedangkan sikap merupakan tindakan, perasaan, dan pikiran yang dihasilkan dari nilai-nilai tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh budaya pada bisnis internasional.
Secara terminologi, budaya adalah keseluruhan kepercayaan, aturan, teknik, kelembagaan, dan artefak buatan manusia yang mencirikan suatu populasi manusia. Jadi budaya terdiri atas pola-pola yang dipelajari mengenai perilaku umum bagi anggota dari masyarakat tertentu, yaitu seperti gaya hidup yang unik dari suatu kelompok atau orang tertentu. Tetapi menurut Etihal, terdapat ada dua cara untuk menyesuaikan diri dari budaya, yaitu yang pertama, menghabiskan seumur hidup di suatu negara tersebut. Yang kedua, menjalani suatu program pelatihan yang sangat canggih dan ekstensif yang mencakup karakteristik utama dari suatu budaya, termasuk budaya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.